Ya, terima kasih Kak Rara. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar nih? Semoga di tengah pandemi ini semuanya sehat-sehat saja ya. Nah, sebelumnya aku perkenalkan diri, aku Angela, dan hari ini aku akan menjadi moderator untuk webinar kita nih hari ini tentang digital marketing strategy. Nah, pembicara kita untuk siang hari ini adalah Kak Jessica Gautama, Head of Marketing dari Populix. Nah, Kak Jessica juga pernah menjadi Senior Marketing Manager di TikTok dan Content Manager di Baidu. Wah, pastinya bakal banyak banget nih ya ilmu marketing, terutama digital marketing yang bakal Kak Jessica share nih untuk kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan screen saya persilahkan untuk Kak Jessica. Silahkan Kak. Oke, hai semuanya, salam kenal. Mungkin aku panggilnya teman-teman aja ya, jangan adik-adik ya. Kalau adik-adik kesannya saya udah tua banget, jadi biar kita semuanya rata. Teman-teman semuanya, thank you udah meluangkan waktunya siang hari ini. Mudah-mudahan di sesi digital marketing yang bakal aku share hari ini bisa jadi fruitful discussion dan nantinya juga akan ada tanya jawab di akhir acara. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen nanya-nanya, pengen tahu lebih lanjut tentang digital marketing, silakan. Oke, thank you Angela. Mungkin kita langsung start aja ya ke decknya ya. Jadi basically hari ini aku akan ngebahas tentang digital marketing hacks. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut, mungkin tadi Angela udah sempat ngebahas sedikit. Sebelumnya tuh aku experience-nya di mana, sekarang kerjanya di mana. Mungkin buat teman-teman yang baru join, yang baru masuk juga, aku Jessica. Sekarang aku bekerja di Populix sebagai Head of Marketing. Sebelumnya aku ada di TikTok sebagai Senior Marketing Manager dan di Baidu sebagai Content Manager. Nah, sebelum masuk ke Baidu sendiri, sebenarnya aku sempat bekerja di salah satu digital agency di Jakarta, di Mirum. Dan sebenarnya disitulah awalnya aku mulai jejak berkarir di bidang digital ini. Gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke decknya ya. Oke. Nah, hari ini kita bakal ngebahasnya apa aja sih? Yang pertama, mungkin aku akan ngejelasin secara singkat apa sih digital marketing itu sendiri. Kemudian channel-channel digital marketing yang ada tuh apa aja ya, dan kegunaannya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada meme, rise of meme. Keempat ada how to TikTok. Ini pasti teman-teman mungkin banyak yang udah TikTokan, udah punya TikTok. Nah, nanti aku ajarin juga caranya TikTokan yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya ada the power of influencer, dan yang terakhir ada sesi Q&A. Oke. Nah, apa sih digital marketing itu? Jadi, basically, achieving marketing objective through applying digital technologies and media. Jadi kalau secara singkatnya tuh digital marketing apa sih, Kak? Digital marketing itu sebenarnya adalah segala bentuk promosi, segala bentuk marketing yang kamu gunakan menggunakan teknologi digital atau media digital. Jadi perbedaannya adalah mungkin yang dulunya orang-orang banyak yang beriklan di koran atau di billboard atau mungkin di majalah. Nah, sekarang nih banyak orang-orang yang udah bergeser trennya jadi dari offline ke online, yaitu digital marketing. Oke. Nah, dari digital marketing channel ini nanti aku akan bahas gimana caranya maximizing digital platforms dari masing-masing channel tersebut. Oke, yang pertama ada yang namanya search, Google Search Ads, Yahoo Search, atau Bing. Kalau teman-teman misalnya nih, hari ini pengen makan misalnya cilok di Jakarta Selatan misalnya gitu, kalian pasti bakalan search gitu kan. Nanti biasanya ada website atau penemuan yang pertama yang akan muncul di baris pertama, baris kedua, baris ketiga, itu dinamakan dengan Google Search Ads. Kenapa mereka bisa ada di paling atas? Basically mereka ini semua website-website berlomba-lomba untuk ada di paling atas, supaya teman-teman saat mempunyai kebutuhan dan nyari namanya mereka, misalnya cilok di Jakarta Selatan, yang paling muncul duluan tuh mereka. Gitu. Yang kedua ada display ads. Display ads ini apa sih? Image atau video yang berbentuknya iklan, yang biasanya kalau teman-teman mungkin sempat suka buka YouTube, biasanya ada YouTube ads gitu. Selama beberapa detik, misalnya ada yang 5 detik, ada yang cuma 3 detik atau 10 detik gitu. Nah, itu dinamakan dengan YouTube ads. Atau ada juga yang namanya Google Ads. Nah, Google Ads ini sebenarnya kalau teman-teman masuk misalnya ke website media, atau misalnya teman-teman lagi buka website apa sih gitu ya, kemudian ada muncul iklan kecil di page-nya atau di atas page-nya atau di samping, itu dinamakan dengan website display ads.
Nah, yang ketiga ada yang nama sosial media. Ini pasti teman-teman semuanya juga udah familiar banget. Pasti semuanya punya ya channel-channel ini. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, LinkedIn, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada yang namanya influencer. Nah, kalau di digital marketing sendiri, di dunia pekerjaan marketing sebenarnya kita lebih singkatnya sering suka nyebutnya tuh KOL. KOL itu adalah Key Opinion Leader, yang tujuannya mereka ini nantinya akan membantu teman-teman saat mempromosikan brand atau konten milik teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya aku akan ngebahas sosial media di channelnya Instagram dan meme. Jadi apa sih meme ini gitu? Bukan meme ya, meme bacanya. Dan gimana cara kita menggunakannya sebagai seorang marketer. Oke. Ya, Angela. Nah, meme itu apa sih? Meme itu adalah an element of a culture or system of behavior that may be considered to be passed from one individual to another by non-genetic means, especially imitation. Jadi kalau disingkatnya itu adalah sebenarnya imitasi. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar yang udah ada di slide ini kan sebenarnya potongan dari film Avengers kalau nggak salah ya. Jadi ini ada Captain America saat adegan dia mau ditangkap. Ini tuh dijadiin meme yang berkali-kali tuh dibuat terus diperbarui terus sama orang-orang selama tahun 2020 kemarin. Jadi yang pertama misalnya soto dibalik jadi otos, tumpah lah gitu. Terus akan-akan meme yang di bawahnya itu sendiri kayak tentang si Captain Amerikanya itu lagi mau dipukulin sama teman-temannya. Yang selanjutnya juga, gue pernah nyoba minuman keras, whisky, vodka, atau bir, es batu, santai men, gitu. Nah, ini adalah konten-konten meme yang mungkin teman-teman tuh udah sering lihat gitu loh sebenarnya. Aku sendiri juga penikmat meme. Contoh akun-akun yang aku banyak follow, ada Dagelan, ada Aurece, ada Halu, itu pasti semua teman-teman juga udah familiar ya. Dan mungkin banyak teman-teman di sini yang juga pastinya udah pernah follow dan menikmati lah setiap hari pasti kita buka, setiap hari kita enjoying, setiap hari ketawa ngeliat-ngeliat meme yang lucu-lucu gitu kan. Dan baru-baru ini ada juga video di satu daerah di Indonesia, ada mas-mas gitu ya, lagi nyamperin anak kecil, buka jendela, ngomong bahasa Thailand asal-asalan, kemudian anak itu bilang nggak bisa bahasa Inggris. Dan itu dijadiin meme sampai sekarang masih rame. Jadi banyak orang-orang yang menggunakan kata-kata si anak tersebut nggak bisa bahasa Inggris untuk membuat video, membuat image, membuat konten dengan lip sync anak tersebut. Gitu. Nah, hubungannya meme ini sama marketing, sama promotion tuh apa sih, Kak? Oke, mungkin ini kita bisa next ke selanjutnya ya. Nah, meme accounts. Jadi, push your promotion through meme accounts based on the content category. Misalnya, teman-teman nih punya brand gitu ya, atau nantinya mungkin pengen bikin usaha sesuatu gitu ya, UMKM atau anything, kita bisa mulai pakai meme account ini untuk tools sebagai promotion kita. Kenapa aku bilang meme account ini salah satu tools yang powerful? Karena balik lagi, hampir semua orang kelas A, kelas B, kelas C, banyak banget orang yang follow meme account tersebut gitu loh. Mulai dari Dagelan yang sekarang ada 17,3 juta pengikut, dan ada juga akun-akun yang lain nih yang masih mikro-mikro, yang masih medium-medium, ada ngakak 379.000. Nah, gimana sih caranya kita pakai akun-akun ini gitu ya supaya bisa ngebantu promotion kita? Jadi misalnya teman-teman membuat satu brand, misalnya brand minuman. Minuman ini misalnya pengen dipromosiin ke akun-akun tersebut. Teman-teman tuh bisa tuh pakai meme yang tadi, misalnya yang Captain America tadi yang ada di slide kita sebelumnya, diselipin sedikit aja tentang brandnya teman-teman. Misalnya, aus gan, nih minum dulu, kayak gitu-gitu. Pokoknya dengan bahasa yang kekinian, dengan bahasa yang casual dan mudah dimengerti oleh orang-orang banyak gitu ya. Jangan dibuat terlalu formal, tapi jangan juga dibuat terlalu hard selling gitu. Jadi harus soft selling dan mungkin diselipin tentang brandnya sedikit aja sampai orang-orang tuh mengenal nih, oh teman-teman nih lagi ada promosi ini ya dengan hashtag tertentu gitu. Atau mungkin bisa diselipin logonya sedikit, mungkin di kiri atas atau kanan atas di foto atau videonya. Nah, itu akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan ads yang jatuhnya hard selling gitu. Oke. Next, nah mungkin ini banyak juga nih teman-teman yang pastinya udah punya aplikasi TikTok gitu kan. Jadi aku pengen ngajarin gimana sih caranya bikin konten yang baik dan benar di TikTok dan nggak cuma joget-joget doang atau dancing-dancing doang. Oke, selanjutnya. Nah, time for TikTok. Jadi TikTok ini sebenarnya kalau dibilang sosial media sebenarnya bukan sosial media. Jadi TikTok ini adalah aplikasi video pendek yang berdurasi 15 sampai sekarang ada 60 detik
Dan di aplikasi ini sendiri sebenarnya teman-teman tuh bisa dengan mudah edit video, pakai filter, pakai lagu, pakai efek-efek yang lucu gitu, semuanya bisa dengan mudah di TikTok. Jadi gampang banget sekarang mau bikin konten, mau jadi viral itu sangat-sangat mudah karena semua orang punya kesempatan yang sama di TikTok. Kalau aku bisa share sedikit tentang algoritmanya TikTok ini dan kenapa TikTok ini sekarang udah mulai dilirik sama brand-brand banyak kebandingkan sosial media lainnya dibandingkan dengan Instagram, karena algoritmanya ini unik gitu. Jadi kalau misalnya di Instagram algoritmanya adalah misalnya Angela harus follow aku untuk tahu konten-konten yang aku posting, atau misalnya Angela follow-nya artisnya misalnya Raffi Ahmad gitu. Ya udah Angela hanya akan cuma dapat tuh kontennya dari aku sama dari Raffi Ahmad yang Angela follow. Tapi kalau di TikTok ini unik. Jadi ketika teman-teman bikin video, misalnya videonya tentang makanan gitu ya, meskipun teman-teman baru bikin akun TikTok dan belum punya follower sama sekali, video makanan ini tetap bisa dilihat sama orang banyak. Jadi semuanya punya kesempatan untuk viral yang sama di TikTok selama konten kalian bagus. Konten bagus tuh apa sih, Kak? Konten yang bisa masuk FYP tuh apa sih, Kak? Kalau mungkin yang belum tahu FYP tuh apa, kepanjangannya adalah For You Page. Jadi ketika teman-teman buka aplikasi TikTok, teman-teman scroll, ada home-nya, nah itu adalah namanya For You Page. For You Page itu adalah halaman di mana video-video yang views-nya udah banyak, video-video yang kontennya menarik, yang kontennya bagus, akan muncul di situ. Tapi yang muncul tersebut pun tidak random gitu ya, ibaratnya tidak random. Jadi mereka hanya akan memunculkan video yang teman-teman suka. Gimana caranya, Kak? Kok bisa dia munculin video-video yang aku suka? Jadi algoritmanya ini sangat pintar dan ngebaca habitnya teman-teman. Ketika teman-teman sukanya video makanan, sukanya video traveling, atau videonya musik, dia hanya akan munculin kategori-kategori video tersebut. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan apa yang tadi aku jelasin di awal. Jadi, kenapa video makanan yang mungkin dari Angela yang followers TikTok-nya mungkin masih 0, tapi bisa masuk FYP, itu karena kontennya bagus dan original. Gitu. Jadi, step one untuk membuat video TikTok yang baik dan benar adalah keep it original. Jadi pastikan teman-teman itu buat video TikToknya dari aplikasinya itu sendiri dan gunakan efek-efek dan fitur yang ada gitu di aplikasi TikTok tersebut. Contohnya misalnya kalian lagi nge-shoot video atau misalnya lagi kayak vlogging gitu, tapi ada efek-efek TikToknya, entah itu pakai efek kartun atau sekarang yang lagi viral tuh efek yang cowok jadi cewek atau musik, itu pokoknya dipakai semua fitur-fitur original yang ada di aplikasinya. Kemudian yang kedua, Kak, penting nggak sih hashtag? Sebenarnya kalau kita bilang soal hashtag, itu penting nggak penting. Jadi lebih penting kalau misalnya teman-teman itu mengikuti tren atau lagu-lagu yang lagi viral. Contohnya, kalau di tahun lalu, di tahun 2020 itu TikTok tuh banyak orang-orang yang pakai lagu Any Song Challenge tuh yang by Zico. Itu tiba-tiba meledak di mana-mana. Hampir semua TV, radio, internet, semua muternya tentang Any Song ini. Kemudian ada juga, itu kan artis ya, kita ngomongin artis luar negeri gitu. Ada juga video-video dari lagu-lagu yang lokal. Bahkan musisi yang sebenarnya tuh belum terkenal, mungkin orang-orang tuh belum tahu. Kayak contohnya lagu Ubur-ubur dengan jogetnya ubur-ubur gini, itu tiba-tiba viral di mana-mana. Jadi hashtag itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan lagu-lagu atau viral video-video tren yang lagi viral di TikTok. Gitu. Jadi boleh banget diikutin, sering-sering dibuka TikTok-nya, kira-kira minggu ini lagunya apa, kemudian minggu depan lagunya apa, karena trennya itu cepat banget berubah di TikTok. Dan yang terakhir, stick to your category. Jadi kenapa aku bilang stick to your category? Sebenarnya ini berkaitan dengan keep it original. Kalian tuh harus jadi original diri kalian sendiri. Jadi misalnya, Angela mau fokusnya menjadi content creator untuk kategori makanan misalnya. Ya udah bikin video dari awal, kemudian besoknya lagi tuh makanan semua, diperbaruin terus konten-kontennya, dibikin lebih menarik, tapi kategorinya tetap satu, makanan. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba misalnya hari ini bikin video makanan, besok videonya joget, besok videonya musik, besok videonya olahraga. Nah, itu tidak disarankan karena untuk mendapatkan blue tick itu di TikTok harus konsisten dengan kategori tersebut gitu, supaya teman-teman bisa dikenal sebagai TikTok creator yang baik. Gitu. Oke, selanjutnya
Nah, mungkin ini teman-teman juga udah tahu ya, influencer tuh apa sih ya. Kalau misalnya sekarang buka di Instagram, buka di TikTok, orang-orang yang followernya banyak tuh biasanya dinamakan influencer. Atau misalnya mereka yang punya power untuk menginfluence orang lain dengan daya belinya kita sendiri, kita bisa terpengaruh untuk membeli suatu barang karena orang ini, itu dinamakan influencer. Oke, selanjutnya. Nah, influencer adalah ini tadi yang kayak tadi aku bahas, simply someone who has influence over others buying decision. Jadi misalnya aku lagi storyin tentang misalnya makanan gitu ya, makanan misalnya makaroni pedas gitu. Terus tiba-tiba Angela jadi pengen beli nih. Kemudian temennya Angela juga jadi pengen beli gara-gara aku videoin. Nah, sebenarnya itu pun udah bisa dibilang sebagai influencer. Jadi meskipun follower kita tidak terlalu banyak, tapi kalau kita punya power untuk mempengaruhi daya beli orang lain, kita sendiri sebenarnya udah disebut sebagai influencer. Nah, mungkin selanjutnya. Nah, oke. Choose the right influencer for your brand. Ini penting banget. Jadi buat teman-teman sendiri, jangan terlalu terpengaruh dengan kuantitas followers, dengan jumlah followers di influencer yang ingin kalian pakai. Jadi ingat kalau kualitas itu lebih penting daripada kuantitas jumlah followers yang mereka punya. Karena jumlah followers itu sekarang banyak yang fake, bisa dibeli. Misalnya nih, kalau teman-teman pernah lihat gitu ya, ada influencer dengan total followers 100K gitu ya, 100K di Instagram. Tapi ternyata engagement-nya yang like fotonya cuma 20, 30, 10. Nah, itu teman-teman boleh pertanyakan tuh, apakah itu engagement-nya real atau tidak. Karena kalau misalnya kita ngomongin engagement, itu jauh lebih berpengaruh, jauh lebih ngefek kepada brand. Jadi ketika teman-teman punya brand, pengen pakai influencer yang bagus gitu ya, aku pengen followersnya yang 1 juta gitu. Belum tentu mereka bisa bikin konten yang menarik. Belum tentu mereka bisa menyampaikan brand teman-teman sendiri dengan baik gitu, dengan baik dan benar sehingga orang-orang tuh jadi pengen beli gitu. Bisa aja follower 1 juta, tapi videonya atau misalnya fotonya cuma selfie doang, tapi produknya nggak dijelasin atau produknya nggak dibuat secara kreatif, tidak dibuat secara soft selling, orang-orang akan males lihatnya. Dan itu yang kita namakan dengan low engagement, low performance dari influencer. Jadi jangan sampai kejebak dengan angka followers jumlah yang banyak, tapi kualitasnya sendiri harus diperhatikan. Gitu. Oke. Sebenarnya dari aku itu aja, singkat aja supaya nggak terlalu boring ya. Mungkin teman-teman lebih banyak pengen nanya-nanya langsung nih. Jadi silakan kalau ada yang kalau ada pertanyaan dari teman-teman mungkin bisa langsung diketik ya, Angela ya. Iya, boleh diketik atau boleh juga raise hand gitu. Ya. Oke, jadi tadi kakak udah jelasin tuh tentang digital marketing channel, rise of meme, kemudian juga ada how to TikTok, dan juga the power of influencer. Nah, ini aku udah lihat ada yang raise hand. Siapa tadi yang raise hand? Boleh di-unmute aja, boleh kasih pertanyaannya. Frisia Nanda, silakan. Oke, Frisia. Belum kedengaran suaranya. Oke, ini aku skip dulu ke pertanyaan yang ada di chat ya. Dari Muminto Arif, untuk kegiatan marketing, apakah ada kekhususan kalau TikTok sebaiknya untuk jenis produk makanan atau jasa atau yang lain? Seperti apa itu, Kak? Oke, thank you Arif untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau di TikTok sendiri, kalau kita ngomongin marketing itu bebas banget. Semua produk tuh sebenarnya bisa dibuat dengan baik gitu ya, dibuat dengan promosi yang baik di TikTok. Jadi tidak mesti dengan kategori makanan atau tidak hanya jasa. Karena sebenarnya kalau teman-teman lihat sendiri di TikTok gitu ya, ada yang dinamakan dengan TikTok Ads atau yang dinamakan dengan organik gitu. TikTok Ads itu adalah ketika misalnya ada brand yang membeli sales ads di TikTok ke timnya TikTok. Kalau misalnya teman-teman lihat ada banner atau misalnya ada scroll video sekitar 4-5 kali, itu ada yang dinamakan dengan content ads, video ads, itu namanya ads-nya di TikTok. Hampir sama kayak Instagram ads, tapi bedanya kalau misalnya beli ads di TikTok itu bisa melalui tim sales dan bisa dapat banner gitu, yang mana tiap minggunya tuh nanti akan berubah-berubah gitu. Kalau kategorinya sendiri bebas banget. Jadi kalau misalnya teman-teman buka, misalnya minggu ini ada e-commerce, minggu depan ada brand motor, minggu depannya lagi handphone. Jadi itu semuanya sebenarnya bebas banget, tapi balik lagi tergantung konten yang baik.
apakah kontennya baik atau tidak. Belum tentu kalau misalnya beli ads itu pasti performance-nya tinggi, itu juga belum tentu. Jadi semuanya bukan jaminan, selama konten kalian bagus dan menarik, itulah yang bisa masuk gitu ke FYP dan maksudnya engage lah lebih baik dengan orang-orang gitu. Oke, jadi pertanyaannya sudah dijawab ya. Jadi kalau untuk kegiatan marketing di TikTok itu tergantung juga dengan kualitas kontennya. Nah, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, aku mau tanya juga nih Kak. Kalau untuk digital marketing nih Kak, kebetulan aku juga merasa tertarik untuk berkarir nih di dunia digital marketing. Nah, kalau untuk Kakak sendiri, persiapan apa sih kalau misal kita mau berkarir gitu di bidang dunia digital marketing? Oke, jadi sebenarnya mungkin pertanyaan Angela ini agak flashback sedikit dengan education dan karir aku di awal ya di dunia marketing ini. Jadi sebenarnya aku sendiri bukan studi di bidang marketing. Aku sebenarnya dulu di fashion. Memang ada fashion marketing dan merchandising-nya, tapi tidak semuanya tentang marketing gitu. Jadi ketika aku pertama kali pulang ke Indonesia, aku kerja di agency, itulah dimana awalnya aku learning semuanya tentang marketing. Jadi benar-benar aku mulai waktu itu jadi writer, content writer dan social media untuk salah satu brand e-commerce. Jadi dulu itu belajarnya sambil bekerja. Jadi selama kita ada kemauan, ada jalan ya. Kerja sambil diomelin juga sama klien, kenapa kok ini nggak benar, revisinya 10 kali, itu udah makanan sehari-hari. Tapi sabar aja, dianggap sebagai masukan yang positif aja. Jadi ini juga masukan buat teman-teman. Kalau nanti teman-teman udah lulus, masuk ke pekerjaan, first job-nya kalian, misalnya dapat kritikan, atau misalnya diomelin nih sama bos, gini, jangan dimasukin ke hati, tapi dibuat jadi positif gitu. Belajarlah sebanyak-banyaknya di kantor kalian, jangan sampai ngerasanya kayak, oh kita kerja di kantor cuma pengen dapat uang, dapat gaji. Jangan seperti itu mindsetnya, jadi harus diubah dulu. Karena ilmu yang kalian dapatkan di dunia pekerjaan langsung itu akan sangat berbeda dengan apa yang kalian pelajari gitu. Jadi di dunia nyata itu mungkin tidak seindah yang ada di textbook gitu. Jadi belajarlah banyak-banyak di first job-nya kalian. Jangan takut salah, bertanya kalau misalnya nggak ngerti, karena leader-leadernya kalian itu yang nantinya akan jadi gurunya kalian. Gitu. Oke, pokoknya jangan pernah berhenti belajar ya, Kak. Betul. Ini ada pertanyaan. Selamat siang, saya Syahrina Febi Indriani dari Periklanan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Izin bertanya, mending menggunakan endorse atau ads untuk menaikkan peminat? Terima kasih. Endorse atau ads untuk menaikkan peminat? Oke, kalau kita ngomongin pengalaman aku sendiri ya, sebenarnya tidak ada yang salah, apakah endorse salah atau ads salah, tapi based on experience aku sendiri, aku lebih suka sebenarnya endorse. Balik lagi, endorse itu jangan sampai kecelek, jangan sampai ngelihat followersnya doang yang banyak, tapi teman-teman tuh juga harus ngerti, oh brandku nih seperti ini ya stylenya, brandku ini kayaknya cocoknya influencernya yang tipenya ini deh. Jangan misalnya jualannya daster, tapi influencernya influencer cowok, atau misalnya influencer yang nggak relevan gitu. Kalau misalnya kita ngomongin produknya misalnya daster gitu ya, carilah kategori influencer yang ibu-ibu, yang punya anak, yang kelihatannya tuh kalau sehari-hari pakai daster aja udah cantik ya, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman sendiri tuh harus ngerti brandnya seperti apa, produknya seperti apa, baru bisa menentukan influencer yang baik. Dengan influencer yang baik, itu kalau menurut pengalaman aku sendiri akan lebih impactful, karena word of mouth, kata-kata dari influencer itu yang mana kita follow, yang mana kita idolain, itu akan lebih berkesan, akan lebih gampang keinget dibandingkan ads yang mungkin jatuhnya hard selling. Gitu. Baik. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Lukman. Apakah benar kalau ingin menggunakan influencer maka harus menyiapkan budget yang besar? Adakah tips untuk menggunakan influencer bagi brand yang baru merintis usahanya? Terima kasih. Oke. Ini good question. Ini sama seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya followers dengan influencer dengan followers yang besar, itu otomatis kan budgetnya besar ya. Kita bisa ngomongin mulai dari puluhan juta sampai ada ratusan juta juga yang artis gitu ya untuk satu video atau satu foto. Ngaruh nggak sih Kak? Ngaruh, memang ngaruh gitu. Tapi apakah impactful? Belum tentu.
Nah, kalau pertanyaan Lukman ini sendiri, kalau misalnya baru mau mulai UMKM nih, gitu ya, nggak punya budget tapi pengen pakai influencer, kira-kira caranya yang seperti apa ya, Kak? Mungkin teman-teman bisa nyari lebih banyak di TikTok. Jadi kalau di TikTok ini banyak banget TikTok content creator yang sangat-sangat berbakat. Jadi kenapa aku bilang cobalah mulai dari TikTok gitu ya. Karena orang-orang ini tuh bener-bener niat gitu loh bikin videonya. Mereka tuh bukan sekedar influencer, mereka itu adalah kreator. Jadi bikin videonya niat, bikin videonya bagus, dan karena mereka juga belum terlalu komersil, orang-orang yang nonton, orang-orang yang lihat tuh tentunya akan lebih percaya gitu loh sama orang yang opininya jujur gitu ya. Meskipun itu di endorse, tapi kesannya lebih jujur karena dibuatnya kontennya tuh niat gitu loh, videonya dibuatnya dengan baik. Penjelasannya juga lebih panjang, lebih detail. Jadi menurutku mungkin buat teman-teman yang belum punya budget yang banyak bisa dimulai dengan TikTok content creator gitu. Nggak perlu sampai yang besar-besar banget, minimal 10.000 followers atau di bawah 10.000 juga udah ada yang bagus gitu. Kenapa di TikTok ya? Karena tadi yang aku bilang algoritmenya tuh sangat-sangat membuka kesempatan untuk semua orang supaya bisa jadi viral. Jadi ketika teman-teman pakai TikTok content creator yang mungkin followersnya hanya 5.000, tapi kontennya bagus banget, engaging banget. Nah, itu chance untuk masuk FYP tuh lebih besar. Gitu. Jadi itulah kuncinya kontennya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Tirza. Bagaimana cara agar tingkat marketing kita bisa berbeda dengan jenis-jenis marketing lainnya, Kak? Karena bisa dibilang sekarang kan udah banyak banget nih brand dengan jenis marketing yang menarik. Sehingga kita bisa bilang kompetitor juga jadi makin banyak. Mungkin ada tips nggak nih dari kakak biar kita bisa jadi marketer yang baik? Oke. Kalau kita ngomongin kompetitor mah banyak banget ya, especially misalnya kita ngomongin brand clothing gitu ya. Semuanya jualan baju, atau semuanya kemarin selama pandemi tiba-tiba jualannya cookies gitu. Apa sih Kak yang bisa bikin kita tuh kelihatannya lebih valuable atau kelihatannya lebih baik daripada brand-brand? Teman-teman satu harus research dulu produk kalian. Produk kalian tuh punya USP nggak sih? Punya unique selling point nggak sih dibandingkan mereka? Kalau misalnya punya, tonjolin itu gitu loh. Jadi misalnya ketika kamu jualannya cookies gitu ya, cookiesnya yang lain tuh adanya rasa keju, rasa coklat, tapi kamu punya rasa matcha. Oh ya udah tonjolin aja rasa matchanya gitu loh. Tonjolin rasa yang unik, tonjolin unique selling point yang kalian punya supaya kalian tuh kelihatannya berbeda, nggak semuanya sama gitu ya. Karena honestly ya audience juga akan bosen gitu loh. Kalau misalnya pokoknya ini sama ini jualannya sama semua nih, nggak ada yang berbeda gitu. Jadi satu unique selling point-nya. Kemudian yang kedua research dan pelajari. Apa sih yang udah dilakukan oleh kompetitor-kompetitor kalian gitu. Si A, si B, si C. Ini mereka tuh ngapain ya? Oh, mereka di Instagram pakai ads. Tapi apa ya yang bikin ads-nya tuh nggak bagus? Apa yang bikin influencer mereka tuh nggak working gitu? Apa yang bikin semuanya nggak efektif? Dipelajari dan ditiru. Ini sebenarnya adalah kunci yang aku pelajari dulu di sekolah ya. Jadi kita sebenarnya semua sama lah ya, media promosi semua orang mungkin udah tahu, ada TV, ada radio, ada internet segala macam. Tapi apa yang bikin berbeda adalah ketika kalian research, ketika kalian bisa meniru dan memperbaiki apa kesalahan orang-orang tersebut, itu kalian bisa memiliki tools yang lebih efektif gitu loh. Jadi kuncinya research. Oke, jadi yang penting tuh USP atau unique selling point sama research. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya dari Joshua. Halo Kak Jessica, thank you for the quick yet insightful presentation. Aku mau tanya Kak, terkait brand communication. Menurut Kakak sepenting apa sih bikin communication strategy yang terpadu dan terplan dibanding cuma bikin iklan incidential yang sekali-sekali tapi nggak ada guideline khusus? Apakah sekarang yang penting iklan itu harus viral, nggak terlalu fokus pada target audiensi atau key message-nya? Oke, itu pertanyaan dari Joshua. Thank you Joshua dari Komunikasi UGM. Jadi kalau misalnya brand gitu ya, mereka pengen bikin iklan. Kalau saran dari aku, tetap jadilah diri kalian sendiri, jangan sampai meleset dari karakter brand yang kalian punya. Karena ketika kita ngomongin viral, mungkin gampang ya, viral gitu, tiba-tiba jadi booming di mana-mana. Tapi besoknya orang-orang akan lupa nih, nggak tahu ini viralnya tentang apa ya. Kayak meme yang kalian buat udah viral, udah bagus-bagus, udah promosi sana, promosi sini, budget yang dipakai udah besar. Tapi orang-orang nggak ada yang ingat kalian tuh siapa gitu loh besoknya. Jadi kayak cuma naik sebentar, kemudian langsung turun. Jadi jangan sampai seperti itu, bikinlah communication guideline yang baik. Ketika kalian viral, ketika kalian punya foundation yang strong di brand guideline kalian dan communication guideline kalian, viral itu bisa bertahan lebih lama dan orang-orang akan lebih mengenal kalian lebih lama.
selain viralnya sendiri, ketika kalian punya masalah nih, misalnya kalian dibilang, ini kalian ngejiplak nih, aku punya iklan juga kayak gini loh, atau kalian kok niru-niru aku sih gitu. Kamu itu udah punya senjata sendiri. Aku nggak niru kalian loh. Aku ini brandnya seperti ini loh. Meskipun aku doing marketing yang mungkin caranya similar seperti kalian, tapi aku punya karakter ini seperti ini loh. Gitu. Jadi make sure brand guideline dan communication guideline kalian tuh udah strong dulu, supaya bisnis kalian itu lebih sustainable dan lebih dikenal dengan orang-orang juga bisa jadi lebih loyal lah gitu dengan kalian. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Ravenska. Thank you Kak Jessica for sharing. Aku Venska dari UM. Kak, tren di TikTok itu kan cepat sekali berubahnya, dan seringkali tren itu ada yang memulai. Ada nggak sih Kak caranya buat bikin tren sendiri di TikTok? Thank you. Oke. Halo Venska dari UM. Caranya buat bikin tren sendiri di TikTok. Ini cara yang mungkin susah banget ditebak, karena to be honest, selama aku dulu 3 tahun di TikTok ya, mungkin aku sedikit flashback perjalanan aku dulu di TikTok, mulai dari TikTok masuk ke Indonesia, itu kita masih startup banget, aku sama kolik-koliku mungkin cuma bertiga, berempat gitu ya di kantor, kemudian sampai TikTok di blog, dan TikTok balik lagi, sampai akhirnya jadi kayak sekarang gitu ya, viral, kita sendiri sebenarnya nggak tahu gitu loh. Gimana sih caranya menciptakan tren ini? Jadi tren itu sendiri sebenarnya sangat-sangat organik ya. Kayak ketika kita ngomongin misalnya goyang ubur-ubur gitu. Itu organik gitu. Bukan orang yang influencer yang pakai, kayak tiba-tiba aja itu naik boom gitu. Selama kontennya menarik, selama kontennya original, balik lagi itu sama kayak yang tadi di slide aku, itu chance untuk jadi tren tuh juga lebih besar gitu loh. Tapi jangan lupa, kalau misalnya kalian belum yakin nih, kayaknya videoku belum mateng deh, kira-kira idenya belum menarik deh. Nggak apa-apa diimitasiin dari tren-tren yang udah ada, gitu. Tapi dibikin jadi lebih baik. Contohnya, misalnya sekarang ada filter yang cewek jadi cowok itu, atau cowok jadi cewek yang lagi jadi viral, gitu. Kalian bisa tuh ngikutin gitu, ngikutin tren tersebut pakai efek yang sama, tapi gimana caranya jadi berbeda? Apakah misalnya videonya dipakai fitur duet, atau misalnya lagunya dibikin yang unik, atau mungkin teman-teman bisa ngomong dengan kata-kata yang lucu gitu. Jadi dicoba aja semuanya, mudah-mudahan jadi tren, karena ini tidak ada yang tahu gimana cara tiba-tiba trennya bisa jadi viral gitu. Jadi tetap semangat berkarya aja, karena memang chance di TikTok itu lebih besar lah ya, supaya semua orang-orang tuh bisa jadi TikTok creator. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Dika. Saya Dika Hermawan dari Vkom UPDM. Nah, untuk memahami perihal digital marketing, apakah harus update tentang semua hal-hal yang baru atau bagaimana, Kak? Thank you. Oke. Hai Dika dari Vkom UPDM. Oke, jadi apakah harus update tentang semua hal yang baru? Tentunya kita harus update. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita nggak tahu nih, kalian katanya anak marketing, tapi nggak pakai sosial media, tapi nggak tahu trennya apa di luar gitu. Karena ilmu itu setiap harinya tren tuh cepet banget kegantinya. Jadi setiap hari ada aja yang baru gitu ya. Kalau kita ngomongin tren di sosmed atau berita, ada aja setiap hari yang baru gitu. Jadi penting banget memang harus update supaya kalian tuh tidak ketinggalan berita dan tidak ketinggalan tren gitu. Jadi ketika kalian misalnya pengen bikin promosi atau bikin konten gitu ya, jangan sampai idenya tuh yang udah basi gitu. Sekarang udah tahun 2021 tapi idenya masih pakai yang 2020, which is udah nggak relevan. Gimana audience juga akan jadi ngerasa, boring banget ya ini, kayaknya udah basi deh. Padahal mungkin sebenarnya produknya bagus, tapi cara penyampaiannya terlalu basi gitu, atau mungkin caranya tuh terlalu out of date gitu ya, orang juga jadi akan males gitu loh ngelihatnya, dan engagement-nya juga tentunya akan lebih rendah gitu. Jadi penting banget harus update, harus belajar terus, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah ngerasa ilmu itu cukup sampai di sini, itu sangat-sangat nggak benar. Jadi setiap hari harus belajar terus gitu. Oke, jadi kalau misal kita memang pengen terjun nih ke dunia digital marketing, kita harus banget memang update dan belajar terus, terutama berkecimpung di dunia sosial media ya, Kak. Betul. Oke, mungkin kita bisa terima satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke sesi berikutnya, itu kuis dengan hadiah merchandise dari Media Aku Tahu. Mungkin bisa dilanjut dengan Kak Rara. Oke, terima kasih Kak Jessica buat pemaparan materi
dan juga Angela yang udah membantu diskusi hari ini. Kayak semuanya makasih untuk yang udah hadir di acara sharing session hari ini, dan kita kasih applause dulu dong buat acara hari ini teman-teman. Kasih reaction applause ya, boleh banget. Yeay, terima kasih semuanya yang udah hadir pada hari ini, dan Kak Jessica, dan teman-teman dari Mustopo, dan lain-lainnya. Terima kasih, dan tetap jaga kesehatan, stay healthy, dan jangan lupa untuk taatin protokol kesehatannya teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan-kesalahan dari kita. Selebihnya, ya stay healthy semuanya, dadah.